Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia bersama dengan Bapak Riki. Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai pelajarannya. Langkah-langkah menulis sebuah karangan adalah yang pertama, tentukan tema karangan yang akan dibuat. Kita bisa mendasarkan peristiwa yang sudah pernah dialami sendiri atau dialami oleh orang lain. Lalu kita menambahkan hayalan dalam cerita tersebut, diperbolehkan kok. Berikutnya kita membuat karangan yang berdasarkan sebuah kerangka karangan yang didasarkan tema yang telah ditentukan. Lalu berikutnya, kita mengembangkan kerangka karangan itu menjadi paragraf-paragraf sehingga membentuk karangan yang baik. Lalu memberi judul pada karangan tersebut. Sekarang kita akan melihat gambar seri berikut ini. Ada 3 gambar seri yang anak-anak dapat lihat. Ada satu orang yang berbaju biru pergi ke suatu tempat yang memiliki tanda donor darah. Lalu di gambar kedua dan gambar ketiga anak-anak dapat memperhatikan dengan baik aktivitas apa ya yang sedang dilakukan oleh orang itu. Nah, dari ketiga gambar seri yang tadi, kita dapat menyusun sebuah kerangka karangan anak-anak. Judul ceritanya donor darah. Kerangka cerita yang pertama adalah tempat donor darah, pendaftaran, dan wawancara dengan dokter. Lalu proses mendonorkan darah, ada pengambilan darah dan istirahat. Lalu kerangka cerita yang sudah kita buat dapat dikembangkan menjadi sebuah cerita utuh. Kegiatan donor darah digelar oleh PMI atau Palang Merah Indonesia setiap bulan. Pada bulan Maret, saya dan teman-teman ikut mendonorkan darah. Pada hari yang telah ditentukan, kami datang ke tempat pendonoran darah. Pertama, kami harus mengisi formulir. Kami harus mengisi data kami dengan informasi yang sesungguhnya, termasuk data kesehatan yang lengkap. Setelah mengisi formulir, kami harus menandatangani formulir tersebut. Pengembalian formulir dilanjutkan dengan wawancara dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter. Dokter menanyakan pertanyaan seputar kesehatan, mengukur tekanan darah, dan mengambil darah untuk tes golongan darah. Setelah selesai dan dokter memperbolehkan menjadi donor, kami lanjut menuju untuk dipanggil. Akhirnya kami dipanggil dan proses mendonorkan darah dimulai. Nama dan tanggal lahir ditanyakan, lalu tidak berapa lama petugas langsung memulai. Jarum sudah terpasang dan darah mulai mengalir melalui selang. Setelah sekitar 5-10 menit, akhirnya selesai. Kantong darah sudah penuh. Petugas menanyakan keadaan kami, pusing atau tidak. Petugas juga menyarankan kami untuk duduk dan beristirahat terlebih dahulu. Kami disuguhkan teh manis hangat dan kacang hijau. Kami sudah boleh pulang. Petugas memberikan kartu donor kepada kami. Jika kami ingin donor lagi, kartu tersebut harus dibawa. Karena setiap donor akan dicatatkan di kartu tersebut.